Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di channelku. Di video aku kali ini aku mau share lagi untuk budgeting di bulan Juni 2022. Oh ya teman-teman, jadi ini aku hanya sharing aja cara aku mengatur keuangan, gak bermaksud ria ataupun pamer, dan tidak bermaksud juga untuk menggurui teman-teman semua karena aku juga bukan ahli keuangan. Dan ini juga aku masih proses belajar bagaimana cara aku mengatur keuangan yang baik biar nggak boncos sebelum tanggal gajian. Oke teman-teman, jadi sebelum aku buatkan anggaran untuk bulan Juni, ini aku review dulu anggaran di bulan Mei kemarin. Nah ini alhamdulillah ada beberapa yang masih tersisa dari pos-pos anggaran yang aku buat. Ini aku mau hitung dulu ya untuk sisanya ada berapa. Jadi aku tuh kalau untuk sisa dari budgeting itu biasanya aku masukin ke dalam sinking fund ya teman-teman. Aku nggak dijadi satukan untuk anggaran bulan berikutnya lagi, tapi untuk kelebihannya itu aku pakai untuk sinking fund karena aku punya beberapa sinking fund yang memang aku harus isi. Jadi aku ambilnya itu dari sisa anggaran bulanan. Nah ini ya untuk sisa anggaran dari bulan Mei kemarin itu kurang lebih 173.000, dan ini yang akan nanti aku masukin ke dalam binder sinking fund. Nah terlebih dahulu ini aku juga mau keluarkan dulu ya untuk sisa anggaran yang masih ada di dalam dompet disiplin. Jadi ini beberapa pos alhamdulillah masih ada tersisa. Ini tuh yang banyak tersisa itu dari belanja mingguan, alhamdulillah banget. Dan ini juga ada anggaran untuk beras, itu nggak aku keluarkan ya teman-teman karena nanti aku akan tambahin dengan anggaran di bulan Juni ini untuk beli beras yang 1 karung yang isinya itu 24 kg. Jadi aku biarkan aja di dalam dompet disiplin. Nah ini untuk uangnya aku rapikan dulu baru aku masukin ke dalam binder sinking fund. Dan aku juga itu hanya punya beberapa sinking fund aja yang aku buat, nggak banyak ya teman-teman. Nah pertama ini ada sinking fund untuk lebaran 2023. Aku punya 4 lembar uang 20 ribuan dan aku juga punya 4 lembar uang 5 ribuan. Jadi ini aku arsir atau aku coret-coret ya untuk sesuai dengan uang yang nanti mau aku masukin ke dalam binder sinking fund. Nah ini untuk tabelnya itu sudah pernah aku buat di beberapa video aku sebelumnya. Terus aku juga punya sinking fund kurban, tapi alhamdulillah untuk sinking fund kurban itu sudah aku ambil. Untuk dana kurban juga itu kemarin belum banyak, tapi alhamdulillah aku tambahin aja dengan dana pribadi biar bisa kurban di tahun ini. Lanjut lagi di sinking fund pajak motor, ini aku masukin 50.000, dan untuk pajak motor ini aku nggak targetkan berapa banyak yang harus aku kumpulin. Aku tuh hanya masukin aja sesuai dengan dana yang dipunya. Terus aku juga punya challenge 2000 dan challenge 1000. Ya untuk sinking fund skincare itu sudah aku ambil karena aku juga itu sudah beli skincare ya teman-teman. Oke lanjut lagi, ini aku mulai buatkan budget di bulan Juni 2022. Nah ini aku mulai dari pendapatan dulu. Untuk pendapatan ini ada 3 sumber. Yang pertama dari pak suami 3.500.000, dari istri 500.000, dan dari konten 1 juta. Alhamdulillah. Jadi nanti di sini aku hanya share untuk kebutuhan sebulan aja ya teman-teman. Seperti sedekah dan lain-lain itu aku nggak share di sini karena menurut aku itu pribadi. Jadi yang aku share buat teman-teman semua itu hanya untuk kebutuhan kami dalam 1 bulan seperti itu. Nah ini yang pertama aku langsung buatkan pos-posnya seperti biasa. Ada belanja bulanan, terus ada juga belanja mingguan. Nah di sini ada bensin itu untuk aku dan pak suami. Terus ada air galon dan air mineral karena aku sering beli air di kemasan juga kayak gitu. Dan ini juga ada oli untuk 2 motor. Terus ada juga beras, ada gas, listrik, wifi, TV kabel. Terus ada hiburan atau jajan di luar dan yang biasa
biaya lain-lain juga yang terakhir. Tapi mohon maaf pas aku tulis itu nggak kelihatan ya teman-teman. Nah ini aku langsung ya tulis budgetnya. Untuk belanja bulanan 600.000, belanja mingguan 800.000, itu nanti aku bagi ke dalam 4 minggu. Terus ada bensin 300.000, air galon dan mineral itu 300.000, oli 100.000, beras 170.000, gas 90.000, listrik 330.000, wifi 320.000, TV kabel 40.000, jajan di luar itu 250.000, dan biaya lain-lain 200.000. Nah ini aku jumlahkan dulu untuk total budget di bulan Juni ini. Jadi nanti untuk total pendapatan itu aku kurangi dengan budget yang sudah aku buat untuk 1 bulan, dan untuk sisanya itu nanti aku masukin ke dalam sinking fund. Jadi ini totalnya itu Rp3.500.000. Insya Allah ini dananya bisa cukup untuk 1 bulan ke depan. Alhamdulillah banget kalau masih ada sisa anggaran, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, yang penting nggak boncos ya. Anggarannya itu nggak minus seperti itu. Jadi biar nggak minus itu aku usahakan juga untuk masak setiap hari, walaupun ada kadang-kadang juga aku makan di luar, tapi aku usahakan itu lebih banyak masak di rumah ketimbang makan di luar, biar masih ada sisa anggarannya. Karena masih banyak juga ya untuk kebutuhan atau impian yang ingin aku capai biar semuanya itu bisa terpenuhi dengan menghemat anggaran. Tapi semuanya kembali ke teman-teman semua juga, dan jangan jadikan patokan untuk budget yang aku buat ini, karena setiap rumah tangga punya kebutuhan, pendapatan yang berbeda-beda, dan juga harga di setiap daerah itu kan pastinya berbeda kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk sisa pendapatannya itu masih ada 1.500.000. Ini yang mau aku masukin ke dalam sinking fund. Yang pertama ada sinking fund lebaran 200.000, pajak motor 200.000, tempat tidur yang aku lagi impikan 1 juta, dan dana darurat 100.000. Nah ini untuk totalnya 1.500.000. Sekarang aku mau langsung aja ya masukin ke dalam binder sinking fund. Oh ya, tadi aku lupa jelasin di awal ya kenapa pendapatan istri itu aku hanya 500.000, karena aku ambil dari pendapatan dari gajiku itu 500.000 aja ya teman-teman. Itu yang mau aku pakai untuk sinking fund. Jadi untuk gajinya Pak suami itu memang aku fokuskan untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk sinking fund itu aku ambil sedikit dari gaji yang aku punya, dan aku tambahin juga dengan uang konten. Nah ini part yang paling senang banget ya, tinggal masukin aja untuk dananya di setiap pos-pos yang sudah aku buat. Dan ini juga untuk uangnya itu sebagian aku tukar menjadi uang pecahan, biar pas aku masukin itu sesuai dengan budget yang sudah aku buat ya teman-teman, biar nggak ada alasan lagi kalau nggak ada uang pecahan. Dan biasanya aku kalau nggak ada uang pecahan itu aku suka gabungkan ya teman-teman, pos yang satu dengan pos yang lainnya. Jadi kalau sudah ditukar kayak gini tuh jadi aman aja kayak gitu. Nah ini tuh seperti uang bensin langsung aku masukin, terus ada air galon, air mineral, terus ada oli motor, jajan di luar, ini semuanya aku masukin ke dalam pos-posnya. Jadi nanti pas mau dibelanjakan itu ya disesuaikan dengan pos yang sudah dibuat ya teman-teman, biar nggak kalap. Jadi kalau sudah dibagi-bagi kayak gini tuh sudah nggak ada pikiran lagi kalau punya banyak uang kayak gitu, karena semuanya itu sudah dipos-poskan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau digabungkan itu pasti pikirnya masih banyak uang dan dibelanjakan aja sesuka hati. Nah ini teman-teman aku mau lanjut masukin sinking fund ya. Jadi ini aku tambahin juga untuk sinking fund lebaran itu 200.000. Jadi langsung aku arsir aja yang nominal 100.000 itu 2 kali, 2 kotak kayak gitu ya teman-teman. Nah lanjut lagi, ini kurban aku lewatkan dulu, insya Allah di bulan depan setelah lebaran Idul Adha.
baru aku buatkan lagi sinking fund kurban. Nah, ini untuk sinking fund pajak motor aku langsung masukin juga 200.000 karena ini tuh di bulan Juli aku mau bayar pajak motor ya teman-teman. Terus ini untuk dana darurat aku masukin 100.000, dan yang terakhir itu ada sinking fund tempat tidur. Ini tuh yang paling banyak banget aku masukin ya anggarannya, karena alhamdulillah aku kemarin dapat endorse juga. Jadi ini untuk nilainya itu semua aku simpan ke dalam sinking fund tempat tidur biar nanti dipakai aja untuk uang konten itu untuk beli tempat tidur. Oke teman-teman, ini semuanya sudah aku masukin sesuai dengan pos-posnya. Jadi segini dulu untuk videoku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum.